Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Adonara, dan saya hormati Bapak Penguji 1, dan yang saya hormati Bapak Penguji 2, dan yang saya hormati Ibu Margareta Buragoran selaku guru pembimbing saya, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Adonara yang berkesempatan hadir, dan yang saya banggakan teman-teman peserta didik kelas 12. Singkatnya, hadirin yang saya muliakan. Sebagai umat yang beriman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat hadir di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk ke pemaparan, karya ilmiah saya, perkenalkan, nama lengkap saya Faradila Sandi Dahlan dari kelas 12 IBB. Dan hari ini akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Penyebab Berkurangnya Budaya Menenun di Desa Lamahoda. Kita masuk kepada bab 1, pendahuluan latar belakang. Desa Lamahoda adalah salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, yang masih mempertahankan tradisi menenun hingga saat ini. Tenun dan perempuan di Desa Lamahoda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan sejak dahulu. Setiap perempuan di Desa Lamahoda memiliki keterampilan dalam menenun. Dengan demikian, keterampilan menenun merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki setiap perempuan di Desa Lamahoda. Di Desa Lamahoda, kain tenun tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga digunakan dalam adat istiadat masyarakat Lamaholot pada umumnya. Dalam keberlangsungan kegiatan menenun di Desa Lamahoda, ternyata terdapat banyak masalah yang harus dihadapi oleh para perempuan. Masalah-masalah yang dihadapi tidak hanya meliputi masalah modal, pemasaran, manajemen usaha yang kurang baik, persaingan dengan songket dan kain batik. Tetapi penghargaan atas karya mereka yang tidak sesuai dengan keringat yang mereka hasilkan. Tetapi terdapat juga masalah yang lebih besar yang dihadapi oleh para perempuan di Desa Lamahoda, yaitu kaum perempuan pada zaman sekarang yang menganggap bahwa kegiatan menenun adalah kegiatan yang melelahkan, memakan waktu, sehingga banyak kaum perempuan di Desa Lamahoda tidak lagi melakukan kegiatan menenun. Padahal kegiatan menenun itu adalah suatu kegiatan yang mudah apabila kita mempunyai kemauan yang tinggi dari diri kita sendiri. Kita masuk yang berikut, rumusan masalah. Dari masalah di atas, maka penulis merumuskan ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya budaya menenun di Desa Lamahoda? Dan yang kedua, bagaimana cara mengatasi penyebab berkurangnya budaya menenun di Desa Lamahoda? Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penulisan dari karya ilmiah ini, yang pertama, untuk menganalisis faktor-faktor penyebab berkurangnya budaya menenun di Desa Lamahoda, dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi penyebab berkurangnya budaya menenun di Desa Lamahoda. Yang berikut manfaat penulisan. Yang pertama, bagi penulis,
untuk menambah wawasan penulis untuk dapat mengetahui penyebab berkurangnya budaya menenun di Desa Lamahoda dan pentingnya budaya menenun bagi masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya budaya menenun di Desa Lamahoda dan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya warisan nenek moyang. Kita masuk pada bab selanjutnya, bab 2, pembahasan. Tenun ikat. Pengertian tenun ikat secara umum adalah kegiatan membuat sehelai kain dengan memasukkan benang secara horizontal atau garis lurus yang ditarik dari kanan ke kiri atau sebaliknya pada benang-benang yang telah diikat dan dicelupkan pada pewarna. Yang berikut menurut para ahli. Menurut Kusrianto, tenun ikat adalah kain yang ditenun dari selembaran benang lungsi atau benang pakan yang kemudian diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna. Menurut Ruth Burnett, tenun ikat adalah teknik pembuatan kain yang melibatkan proses pengikatan sebagian benang dengan bahan pelindung sebelum diwarnai sehingga menghasilkan pola-pola tertentu. Dari kedua pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa tenun ikat adalah kain tradisional yang dibuat dengan teknik mengikat dan mewarnai benang tertentu sebelum proses penenunan sehingga menghasilkan pola atau motif tertentu. Yang berikut manfaat tenun ikat. Yang pertama, peningkatan ekonomi lokal. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan seni. Dan yang ketiga, meningkatkan kebanggaan lokal. Yang keempat, upacara adat. Dan yang kelima, penguatan pariwisata lokal. Berikut ada beberapa ragam tenun ikat di Indonesia. Yang pertama, tenun geringsing. Tenun geringsing, kain tenun yang berasal dari Bali. Kain geringsing sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama, kata gering yang bermakna sakit dan sing yang bermakna tidak. Geringsing adalah salah satu tenun yang dibuat menggunakan teknik dobel ikat. Yang kedua, tenun sika. Motif tenun sika merupakan motif yang berasal dari suku Sika, Flores, NTT pada umumnya. Motif ini memiliki motif geometris yang terinspirasi dari alam seperti daun, bunga, atau simbol-simbol mitologi lokal. Tenun sika sering digunakan dalam upacara adat atau upacara keagamaan. Makna dari motif ini ialah mencerminkan hubungan masyarakat Sika dengan alam, leluhur, dan spiritual. Yang ketiga, tenun Sumba. Sesuai dengan namanya, kain tenun Sumba berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Motif Sumba dikenal dengan pola yang besar dan seringkali menampilkan kuda, kerbau, burung, dan manusia yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan kedekatan dengan alam. Yang keempat, tenun songket. Tenun songket berasal dari Sumatera, khususnya daerah Palembang dan Minangkabau. Motif songket biasanya berbentuk geometris atau flora yang dibuat menggunakan benang emas atau perak. Kain tenun songket sering dianggap sebagai simbol status sosial yang tinggi dan keagungan. Yang kelima, tenun tapis. Kain tenun tapis adalah kain tenun khas Lampung yang dihiasi dengan sulaman benang emas atau perak. Motif pada kain tapis biasanya berupa pola geometris, flora, fauna, atau simbol-simbol adat. Tenun ulos. Kain tenun ulos merupakan simbol kehidupan bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya Batak. Motif ulos terdiri atas pola-pola geometris sederhana dengan dominasi warna hitam, merah, dan putih
Kain ini biasa digunakan di berbagai ritual adat seperti pernikahan, kelahiran, hingga pemakaman. Ada berbagai macam kendala dalam tenun ikat. Yang pertama, keterbatasan bahan baku. Yang kedua, proses produksi yang panjang dan rumit. Yang ketiga, kerentanan terhadap masalah. Yang keempat, persaingan produk. Dan yang kelima, keterbatasan modal. Desa Lamahoda. Letak geografis Desa Lamahoda. Desa Lamahoda merupakan suatu bentuk permukaan bumi yang teratur seluas 150.501,798 meter arah barat, berbatasan dengan Kecamatan Adonara Tengah dan Adonara Barat, dan wilayah selatan berbatasan dengan Desa Tikatukang, dan arah timur berbatasan dengan Desa Kolilanang, dan arah sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores. Dengan posisi geografis pada 121,9 sampai 120 derajat, 47 bujur timur, dan 121,18 sampai 2,27 lintang selatan. Budaya menenun di Desa Lamahoda. Di Desa Lamahoda, tradisi menenun biasanya dilakukan oleh kaum perempuan, baik itu ibu-ibu rumah tangga, perempuan dewasa, maupun para remaja perempuan. Tradisi ini seringkali diwariskan secara turun-temurun dari ibu ke anak perempuan. Perempuan di Desa Lamahoda belajar menenun sejak usia muda, dan kegiatan ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain perempuan dewasa, ada beberapa nenek atau perempuan lansia juga masih aktif melakukan kegiatan menenun. Waktu untuk menenun biasanya disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama perempuan yang memiliki tanggung jawab rumah tangga. Waktu menenun dilakukan pada pagi hari setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, kemudian pada waktu siang hingga sore hari. Yang berikut, faktor-faktor penyebab berkurangnya budaya menenun di Desa Lamahoda. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Yang kedua, keterbatasan keterampilan. Yang ketiga, kurangnya penerus. Dan yang keempat, minimnya pelatihan formal. Dan yang kelima, perubahan sosial. Dan yang keenam, kurangnya dukungan pemerintah. Menurut Ibu Fatmawati Ghafur, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya budaya menenun, yang pertama, tidak ada keinginan dan kemauan dari dalam diri untuk belajar menenun. Dan yang kedua, perkembangan zaman yang semakin canggih. Dan yang ketiga, tidak ada lembaga yang memfasilitasi kegiatan menenun. Berikut, menurut Saudara Oktaviana Abongboli, bahwa faktor yang menyebabkan berkurangnya budaya menenun di Desa Lamahoda, yang pertama, ketersediaan bahan baku yang semakin langka, seperti pembuatan benang secara horizontal yang hampir tidak diproduksi lagi, dan tumbuhan yang digunakan sebagai pewarna alami semakin berkurang. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa pengaruh terhadap penyimpangan di kalangan kaum perempuan di Desa Lamahoda. Menurut Bapak Muhammad Busbah, yang pertama, budaya menenun di Desa Lamahoda tidak dijadikan sebagai penggerak ekonomi. Yang kedua, warisan ini diwariskan secara lisan dan dipraktikkan secara langsung, bukan diwariskan melalui tulisan tangan. Dan yang ketiga, masyarakat Lamahoda memandang semua itu bisa saja terjangkau. Yang berikut, cara mengatasi penyebab berkurangnya budaya menenun di Desa Lamahoda. Yang pertama, menyiapkan generasi penenun baru. Yang kedua, mempromosikan dan memasarkan produk tenun. Dan yang ketiga, memperdayakan ekonomi melalui pembentukan kelompok usaha bersama di kalangan kaum wanita yang bekerja dalam tenun ikat.
Yang keempat, digitalisasi pengetahuan. Dan yang kelima, membangun komunitas tenun. Menurut Bapak Muhammad Musbah selaku pemerintah desa, bahwa ia mengatakan bahwa cara untuk mengatasi masalah tersebut yang pertama, pemerintah akan terus memotivasi masyarakat agar tetap melestarikan budaya menenun ini, akan tetapi motivasi itu akan mentok apabila masyarakat tidak memiliki kemauan yang tinggi untuk menenun. Dan yang kedua, pemerintah akan aktif mempromosikan produk tenun tradisional melalui pameran dan festival dengan tujuan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk tenun lokal. Yang ketiga, jika ada kemauan dari masyarakat untuk menenun, pemerintah akan memberikan modal dan mendatangkan alat dan bahan untuk kegiatan menenun. Yang kedua, menurut Bapak Anwar Ghafur, yang pertama, masyarakat harus mempunyai kesadaran dari dalam diri sendiri, terutama pihak wanita. Jika masyarakat mempunyai keinginan untuk mengembangkan bakatnya di bidang menenun, maka masyarakat harus melakukan pendekatan terhadap pemerintah supaya pemerintah dapat memfasilitasi keperluan untuk menenun. Kita masuk pada bab yang terakhir, bab 3 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tentang analisis penyebab berkurangnya budaya menenun di Desa Lama Hoda, penulis menyimpulkan bahwa berkurangnya budaya menenun di Desa Lama Hoda disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat. Yang kedua, tidak ada kemauan dari diri sendiri. Dan yang ketiga, kurangnya penerus. Dan yang keempat, keterbatasan keterampilan dan kurangnya dukungan pemerintah. Masyarakat sekarang lebih memilih untuk mendapatkan sesuatu, dalam konteks ini mendapatkan kain hasil tenun secara instan. Adapun cara mengatasi penyebab berkurangnya budaya menenun ini, yang pertama, menyiapkan generasi penenun baru. Dan yang kedua, mempromosikan dan memasarkan tenun. Yang ketiga, memperdayakan ekonomi melalui pembentukan kelompok usaha bersama di kalangan kaum wanita yang bekerja dalam kegiatan menenun. Dan pemerintah akan memberikan modal serta mendatangkan alat dan bahan untuk kegiatan menenun. Saran, agar tidak berkurangnya budaya menenun, maka masyarakat di Desa Lama Hoda, terkhususnya kaum wanita, harus mempunyai kesadaran dari dalam diri sendiri untuk melestarikan budaya menenun. Dan diharapkan pihak pemerintah desa dapat memberikan dukungan penuh, yakni mendatangkan fasilitator dan mengadakan pelatihan bagi kaum wanita, serta memberikan modal dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf, saya kembalikan kepada moderator. Semoga teman kita Sandri juga dapat mempertanggungjawabkan hasil karya tulis ilmiahnya dengan beberapa pertanyaan dari penguji. Saya berikan kesempatan kepada penguji 1 untuk memberikan kritik, saran, serta pertanyaan kepada teman kita Bella Sandri dahulu. Kesempatan saya berikan kepada penguji 1. Terima kasih. Setelah menyimak apa yang dipresentasikan oleh penulis makalah, sebagai tokoh masyarakat Desa Kulimasan, Kecamatan Adonara, saya mengapresiasi bahwa sangat langka usia anak seperti yang sekarang sedang menulis makalah ini mempunyai kepedulian, rasa prihatin dengan nilai budaya tenun warisan tempo dulu,
Karena sudah sampai zaman sekarang ini budaya menenun hampir hilang di kalangan masyarakat perempuan Lamholo. Dari sisi yang lain, upaya mencari narasumber setelah saya baca dan mengamati ini juga satu langkah yang luar biasa. Sehingga saran saya bahwa kalau nanti kembali ke Desa Lamahoda, bisa membentuk kelompok-kelompok kaum perempuan lebih banyak. Kalau mau ingin melestarikan budaya tenun Lamahoda supaya tetap eksis, mengangkat nama masyarakat Lamholo pada umumnya, Desa Lamhoda pada khususnya, maka harus ada upaya kerjasama dengan pemerintah setempat. Makalah yang ditulis ini saya kira sudah dibimbing oleh para guru juga yang sudah mempunyai nilai akademis dalam menulis makalah, sehingga dari segi bahasa, tata bahasa juga menurut saya luar biasa dan memiliki jiwa berani untuk tampil di depan sebagai penulis makalah untuk mempresentasikan apa yang ditulisnya pada makalah tersebut. Saran saya, niat yang tertanam di hati Anda supaya bisa disosialisasikan kelompok seumuran untuk bisa tetap memperhatikan atau tetap mempertahankan, melestarikan budaya tenun di Desa Lamhoda pada khususnya, bahkan masyarakat Desa Lamholo pada umumnya. Saya agak tersentil dari paparan makalah contoh-contoh kain tenun ikat. Penulis makalah tidak menampilkan kain ikat Desa Lamholo, tapi beberapa dari Palembang, dari Sika. Ketika juga di Lamholo pada umumnya ada tenun ikat yang tidak dicontohkan dalam penulisan ini. Ini juga tapi bagus, bukan ini nilai ini, tapi menurut saya juga bagus. Artinya contoh dari yang lain bisa saja dimodifikasi dengan tenun ikat warna Lamholo. Bahwa salah satu sebab yang saya lihat karena kurang motif tenun Lamholo ini dari nenek moyang saya ini kurang menerima modifikasi dari desa lain. Kita tetap mempertahankan apa yang ada, tetapi itu tadi tidak ingin menerima masukan atau modifikasi motif dari wilayah atau desa yang lain. Tapi satu hal yang positif yang saya sampaikan kepada penulis makalah bahwa ini secara tidak langsung tetap memberi semangat dan dukungan bahwa budaya tenun di desa masyarakat Lamholo, Desa Lamhoda pada khususnya bahkan tetap bereksis dan bertahan. Saya kira dari saya, terima kasih, saya kembali. Terima kasih kepada Bapak Puji Satu yang telah memberikan saran kepada teman Faradia. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Puji Dua untuk memberikan kritik, saran serta pertanyaan. Kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sandi masih semangat ya? Masih. Oke. Kita berikan aplaus untuk Sandi dulu. Ya, luar biasa sekali penampilannya. Menurut saya Sandi tampil cukup maksimal untuk mempresentasikan hasil karya ilmiahnya. Sandi ada beberapa koreksi masukan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, saya melihat judul Sandi ini, saya membayangkan bahwa ini berarti penelitian yang Sandi buat itu penelitian yang cukup menarik. Kemudian saya melihat pada bagian latar belakang. Pada bagian latar belakang ini,
cukup banyak Sandi menulis pada bagian latar belakang, tetapi ada satu hal yang menurut saya tidak perlu termuat di dalam bagian latar belakang. Yang seharusnya pada bagian latar belakang itu kita menampilkan masalah. Masalah apa yang ada di desa Lamahoda itu. Tetapi di bagian sini saya melihat di sini isi dari tulisan ini sudah termuat pada bagian latar belakang. Seperti begini. Dalam keberlangsungan kegiatan menenun di Desa Lamahoda terdapat banyak masalah yang dihadapi. Terus di situ Sandi menjabarkan beberapa masalahnya. Nah, orang akan langsung mengetahui, oh ternyata berarti di bagian isinya itu memuat masalah seperti ini. Faktor ya. Di sini analisis penyebab berkurangnya ya. Bukan masalah, tapi penyebabnya sudah Sandi jabarkan di sini. Ya. Misalnya, tetapi terdapat juga masalah yang lebih besar yang dihadapi pada zaman sekarang, yaitu budaya menenun sudah mulai memudar. Kaum perempuan Desa Lamun menganggap bahwa menenun adalah suatu kegiatan yang berat. Ini seharusnya tidak termuat di dalam latar belakang. Lalu yang berikut, kita membuat penulisan karya ilmiah itu tetap fokus pada apa yang ingin kita teliti. Apa yang kita teliti itu termuat di dalam rumusan masalah. Rumusan masalah yang Sandi buat di sini ada dua ya. Iya. Faktor dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau saya lihat di bagian bab 2 di sini Sandi menulis tentang pembahasan. Tetapi isi bab 2-nya juga termuat beberapa kajian pustaka menurut para ahli. Semestinya kalau memang ada kajian pustaka seperti itu, semestinya di sini di bab 2 itu tertulis kajian pustaka atau landasan teori. Kajian pustaka yang membuat landasan teori-teori tentang teori-teori menurut para ahli. Lalu itu di bagian 2.1 tentang tenun ikat, ada menurut beberapa para ahli. Kemudian saya melihat bahwa di bagian pembahasan di bab 2 itu juga Sandi sudah melakukan penelitian ya dengan cara wawancara ya. Iya. Penelitian yang Sandi buat itu semestinya di bagian pembahasan itu memuat bab 2 kajian pustaka. Terus kalau Sandi mau bisa juga memuat tentang metode penelitiannya, tetapi kalau tidak maka pembahasan itu termuat pada bagian bab 3. Hasil dan pembahasannya itu termuat di bagian bab 3. Sehingga di situ Sandi bisa memuat tentang
teknik pengolahan data yang jelas supaya kita bisa mengetahui bahwa ternyata penyebabnya itu misalkan ada perubahan sosial, berkurangnya dukungan pemerintah, itu ada teknik pengolahan data yang jelas supaya pembaca tidak bingung ya. Ya, Pak. Kemudian ya, berkaitan dengan teknik pengolahan data itu misalkan Sandi mengumpulkan sumber, lalu mengkritik sumber, lalu menemukan fakta, lalu setelah menemukan fakta itu tidak bisa dijadikan sebagai hasil tulisan kita. Di kiernya ini belum daftar pustaka. Daftar pustakanya nanti tolong diperhatikan penulisan yang baik ya. Ya, Pak. Kalau penulisan ambil dari internet seperti apa, ambil dari buku seperti apa. Dan tolong diperhatikan seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Penguji 2 yang telah memberikan masukan kepada teman Sukaradila Sandi. Kesempatan berikutnya saya berikan waktu 2 menit kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit saran dan kritik kepada teman Sukaradila. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak. Pagi Farida. Pagi, Pak. Pagi. Masih semangat? Masih. Oke. Coba lihat di latar belakang. Kita mulai kupas satu-satu. Oke. Latar belakang itu kau rayu orang untuk menyelami isi. Jangan terlalu banyak kerayuan. Seperti yang disampaikan penguji itu. Jadi misalnya pada alinea ketiga dan keempat, itu mungkin satu dari alinea itu Anda geser ke tinjauan pustaka. Cukup satu alinea yang Anda mau pakai, itu alinea yang ketiga atau alinea yang keempat. Satunya Anda tinggal geser taruh di kajian pustaka, supaya jangan terlalu banyak di situ ya. Ya, Pak. Oke. Begitupun di bagian kedua, halaman kedua, yang alinea ketiga dipakai untuk taruh di latar di kajian pustaka. Pakai yang ini, yang di bawahnya. Paham? Saya usul tambah di situ. Ini tulisannya sangat bagus, maka saya koreksi supaya lebih tajam di sini. Ya. Ya, Pak. Jadi sekarang saya baca sekilas yang menjadi faktor kurang gregetnya latar belakang adalah Anda tidak punya data awal bahwa dulu banyak dan sekarang sedikit. Kalau mau pakai data kualitatif harus diomong. Dulu tuh nenek moyang kita hampir atau sebagian besar wanita Lamahoda, khususnya di desa Lamahoda itu menenun, tapi sekarang berkurang. Harus ada kalimat itu sehingga pembaca sekilas, oh apa sih? Sehingga sebentar di terakhir, karena itu saya ingin melihat apa penyebab dari ini dalam penelitian saya dengan judul, sehingga dia menukik betul ya. Ya, Pak. Nah, sehingga Anda orang bahasa, merayu orang harus menukik, jangan merayu terlalu umum, akhirnya pembaca akan bingung tujuannya. Sehingga itu yang saya usulkan. Jadi sekilas baik, dan dari pemaparan Anda tadi saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya karena kemampuan berbicara Anda lebih hebat daripada kemampuan menulis Anda. Coba tulisan Anda di latar belakang itu, coba kalau tadi direkam, ikuti tadi. Itu jauh lebih ilmiah.
berbicara Anda tadi itu jauh lebih ilmiah daripada tulisan Anda di latar belakang, karena ada pendobelan terlalu banyak kata perempuan, kata desa. Tetapi dalam berbicara tadi saya apresiasi itu keilmiahnya sangat tinggi. Terima kasih, Pak. Kita berikan tepuk tangan untuk hadir. Oke. Bab 2. Oke, seperti penguji 2 sampaikan. Bab 3 itu mulai Anda kupas desa Lamahoda. Lihat di 2.2. Lihat di 2.2. Mulai Anda bahas desa Lamahoda. Itu masuk menjadi bab 3. Sehingga Anda kupas terus desa Lamahoda, Anda kupas budaya menenun di desa Lamahoda, Anda kupas faktor penyebab berkurangnya budaya menenun di desa Lamahoda. Paham. Terakhir Anda kupas cara mengatasinya. Jadi itu sudah masuk di pembahasan Anda. Sehingga usul dari Pak Riki tadi penguji 2 benar. Jadi saya usul bahwa mulai desa Lamahoda 2.2 dan seterusnya masuk dalam bab 3. Nah, pada bab 3 faktor penyebab ini lebih penting, mulai masuk ke pentingnya. Faktor penyebab berkurangnya budaya menenun di desa Lamahoda. Sekilas saya baca, faktor pertama perubahan gaya hidup. Ya, perubahan gaya hidup. Yang saya inginkan, berapa orang perempuan Lamaholot desa Lamahoda yang gaya hidupnya sudah ke modern, sehingga ini menjadi penyebab. Jangan sampai gaya hidupnya itu 50-50. 50-50 wanita Lamahoda yang gaya hidupnya tradisional, masih 50 yang menjadi sudah modern, berarti imbasnya masih 0. Paham ya? Sehingga harus ada data, misalnya 80% atau banyak wanita Lamaholot yang gaya hidupnya atau orang Lamahoda yang gaya hidupnya ke modern, sehingga ini menjadi faktor. Jadi harus menuki, fokus. Ya. Kemudian keterbatasan keterampilan. Ini berapa orang, berapa wanita, berapa orang masyarakat yang punya keterbatasan? Banyak, tidak usah pakai kuantitatif, bisa pakai kualitatif. Banyak orang, itu benar secara ilmiah. Sedikit, benar secara ilmiah. Tidak harus berapa persen, berapa orang, tidak harus. Ada 2 data yang dipakai dalam penulisan itu, data kualitatif dan kuantitatif. Tinggal disimpel menurut peneliti apa. Dan hal itu juga menjadi, sehingga pembaca betul ya, kau bahas betul, gitu ya. Oke. Dan cara mengatasinya, saya pikir tidak terlalu ribet karena data yang Anda pakai tadi sudah jelas betul menurut wawancara, berarti itu kearifan lokal dan siapa yang Anda wawancara merupakan data primer, yaitu orang yang betul-betul tinggal di desa Lamahoda dan tahu betul bagaimana cara mengatasinya. Tidak mungkin kekurangan ada di desa itu orang lain yang datang, dia hanya memberi usul. Tapi kalau orang yang ada di wilayah itu yang saya salut sebagai data primer. Kalau data sekunder itu data pihak lain. Nah, tadi yang saya lihat data primernya Anda pakai, maka masukan dari Bapak Penguji 1 tadi, itu menjadi data sekunder. Data yang dipakai untuk memperkaya tulisan Anda. Tadi Ibu pembimbingmu ini catat lengkap di sini yang diusul Bapak Penguji 1, jadi tidak usah takut. Pertanyaan saya, Fadila, sebagai peneliti, Anda harus memiliki nilai moral dari hasil penelitian Anda. Sebagai Fadila dari Lamahoda. Iya, Pak. Oke. Apa usul Anda kepada pemerintah desa Lamahoda untuk melestarikan budaya tenun ini? Menulis untuk pemerintah desa,
harus mengadakan kegiatan untuk melatih para generasi muda untuk menenun. Dengan adanya organisasi ini, pastinya kaum perempuan di Desa Lamahoda pasti mengikuti dan bisa mengetahui bagaimana caranya menenun dengan baik. Oke. Jika program itu tidak di-cover dalam program pembangunan Desa Lamahoda, Anda mau program ini tercover, tetapi tidak ada di dalam rencana pembangunan desa, tidak ada program. Apa kiat Anda sebagai orang muda? Saya buat apa supaya kepala desa ini atau aparat desa ini bisa tahu bahwa ini program penting, supaya bisa dimasukkan? Apa argumen Anda? Jika saya saat ini kepala desa dan saya tidak masukkan itu ke dalam program saya, asal misalnya satu faktor penyebab, saya tidak mau, alasan saya tidak ada usul saran dari masyarakat untuk soal ini, hanya ibu sendiri yang mengusul. Oleh karena itu saya tidak masukkan dalam program desa. Apa kiat Anda? Melakukan pendekatan dengan kepala desa dan memberitahu kepada kepala desa bahwa menenun ini sebuah kegiatan yang sangat membantu perekonomian masyarakat. Oke, kita berikan tepuk tangan. Anda yakin bahwa menenun mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Lamahoda? Yakin. Anda punya data? Saya kepala desa saat ini. Karena kita berbicara soal data kalau menggolkan satu program. Bukti kan? Oke, ini yang saya maksud. Cari data, misalnya secara di NTT atau di Bali atau di Palembang, yang orang jual tenun ikan bisa hidup. Maka data itu Anda omong di Bapak Desa. Paham? Paham. Anda kasih masuk. Misalnya contoh di Bali, orang jual tenun ikan di pariwisata itu mereka bisa hidup. Data itu Anda pakai. Bisa paham? Seandainya dari argumen yang disampaikan kepada Bapak Desa masih belum dengan punya prinsip begini. Sekarang ini program pembangunan di desa harus berasal dari masukan dari masyarakat. Kalau tidak, bukan zaman dulu maka dari top up, sekarang dari bottom up. Apa strategi Anda? Sehingga ini tidak hanya dari Anda, tetapi betul-betul dari bottom up. Aspirasi semua masyarakat Desa Lamahoda, bukan hanya Anda dan 1, 2, 3 orang, tetapi betul-betul aspirasi masyarakat sehingga Bapak Desa berani menggolkan itu. Ini Bapak Yur juga betul tahu ke masyarakat di Desa Kolimasan dan tahu betul itu argumen yang selalu dipakai oleh pemerintah desa kalau masukan dari masyarakatnya kurang. Apa strategi Anda? Karena ini hasil penelitian Anda dan secara moral Anda menggolkan ini. Silakan. Saya minta moderator tambah 1 menit ya. Oke, bisa? Apa strategi Anda? Sudah ketemu Bapak Desa secara pribadi, kepala Desa sudah 50% ini setuju dengan ide saya. Tetapi masih 5% Bapak Desa tidak mau karena baru saya sendiri kasih masukan. Apa strategimu? Oke, silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Dela. Pohon yang paling tinggi itu biasanya kena angin lebih besar. Tulisan Anda ini semakin keilmiahan, maka pertanyaannya lebih tinggi. Silakan Pak Dela. Oke, saya kasih strategi. Membantu Anda di lapangan, tidak sedang menguji Anda saat ini. Paham ya? Bahwa Anda jangan dari setiap RK atau dusun di sini, disebut RK ya di sini ya, Iya. pengaruhi orang sehingga ketika pemerintah desa turun ke setiap RK menggali aspirasi masyarakat. Paham di sini? Di sini dilakukan tidak? Bapak Ketua Komite atau Pak Kosta di sini biasanya pemerintah desa turun ke RK atau dusun tidak? Untuk menggali aspirasi masyarakat. Di saat itu lobby Anda sudah sampaikan di tiap RK sehingga ketika masyarakat pemerintah desa bersama DPD turun di RKA ada usul, di RKB ada usul, di RKC ada usul. Paham?
Ya. Sehingga ketika mereka rangkum semua usul saran, salah satu usul adalah ide Anda untuk melestarikan ini. Otomatis program itu di 75% digolkan. Kenapa? Menjawab aspirasi masyarakat. Setuju? Setuju. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Fadila. Fadila, Iya, Pak. masukan dari Pak Buyur tadi sebagai pemuji satu soal bagaimana ada inovasi dari motif tenun ikat kita sehingga mempengaruhi selera mungkin Anda sebagai generasi muda. Fashion show-nya lebih ke modern. Karena tadi faktor penyebab gaya hidup loh. Mungkin ini untuk ritual adat, tetapi ini untuk fashion, ini untuk apa? Gitu. Tanggapan Anda soal ini bagaimana? Silakan. Mungkin motifnya ini diperhabaru, Anda setuju atau tidak? Kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak setuju alasannya apa? Silakan. Menurut saya motif dari Lama Holot tidak Oke, jawaban Anda adalah pemikiran Anda karena ini penelitian Anda. Ya. tidak turun di motif. Oke, pertanyaan saya diri. Setuju tidak motifnya dibuat tambah beragam dengan tidak menghilangkan motif? Kita pisahkan. Ada motif yang khusus untuk secara kebudayaan kita yang kita pertahankan. Tapi ada motif yang kita tingkatkan untuk nilai pasar dengan gaya hidup anak-anak sekarang. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Bahasa ya? Oke. Kalau Anda setuju, Anda orang bahasa ya? Iya. Selepas dari ruang ini Anda menjadi promosi tenun ikat Desa Lamahoda bisa? Bisa. Betul. Insya Allah. Oke, kita berikan tepuk tangan. Itulah moral, panggilan moral seorang peneliti. Jadi tidak, karena tadi setelah tujuan ada manfaat. Manfaat penelitian Anda itu bisa dipakai oleh pemerintah desa, bisa dipakai oleh siapa saja, termasuk para pebisnis. Kalau dia melihat ini peluang, dia pakai. Tadi kan Anda bilang meningkatkan sektor ekonomi, kan? Oke. Terakhir, di Lamahoda ada keturunan Ada. hidup atau tidak? Sekarang sudah tidak. Tidak hidup lagi. Oke. Mudah-mudahan Anda pulang dan bisa mempengaruhi orang supaya hidup dalam kelompok. Kenapa? Biasanya bantuan atau program pemerintah itu selalu dikucurkan dalam bentuk kelompok. Sehingga Anda termasuk dari bidang kelompok anak muda yang bisa melestarikan tenun ikat di Lamahoda. Sekian dari saya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk hadir.